bukan sekedar mencari uang, tapi kemanfaatan yang luar biasa untuk banyak orang. Ya, karena bekerja mencari uang itu bisa jadi manfaatnya hanya satu, untuk kita dan keluarga. Kalau pendekatannya mencari uang, mungkin dapat uang. Hanya dapat uang Ya, ya. tapi kedapatan berkah belum pasti. Dengan cara apa? Nata niatnya dulu. Niatnya ditata dulu. Supaya benar niatnya, ya ditata pertama. Niatnya pertama saya kira harus ditata bahwa saya ini datang ke bumi ini adalah karena Allah. Diutus oleh Allah untuk menjadi wakilnya Allah di bumi. Wakilnya Allah, khalifah fil ard. Khalifah fil ard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar Trio Masuri dengan edisi spesial podcast NF Jalan-Jalan. Kali ini Akbar tidak sendiri, ditemani dengan tamu spesial juga yang ada di Wonosalam ini di Jombang, yaitu Ustadz Yusron Aminullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya dengan sore ini kita perlu dengan kesemangatan gitu Ustadz. Selalu semangat. Selalu semangat. Ya. Sebelum itu biasanya jargon dulu Ustadz ini dari NF. Ya. Nanti bisa ditirukan Ustadz. Kalau saya bilang Nurul Falah, nanti jawabnya sahabat tangannya berkepal seperti ini, terus pejuang kanan, Al-Qur'annya dalam hati. Terus kita coba ini saja bareng-bareng. Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Qur'an. Jadi kayak gitu. Jadi filosofinya adalah kita sebagai sahabat dari pejuang, kita terus berjuang, Al-Qur'annya tetap dalam hati, pedomannya gitu. Nah, ini Akbar pengen ngobrol-ngobrol banyak karena Ustadz Yusron Aminullah ini sebagai CEO The Durian Park, kita udah ada view-nya di belakang ini. Ingin bertanya, kan banyak nih orang-orang ini Ustadz yang memang bekerjanya itu mencari duniawi, atau bekerjanya ya yang penting aku bekerja keras gitu supaya nanti cepet kaya, cepet itu. Nah, fenomena-fenomena itu zaman sekarang itu sangat marak sekali, workaholic namanya. Itu bagaimana pandangannya Ustadz Yusron terhadap fenomena itu, Ustadz? Ya, saya kira itu pilihan. Kita tidak boleh melarang orang yang punya pandangan seperti itu, karena mungkin tahapannya, etapanya masih seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah lama berjuang, lama bekerja, lama berkarya, saya kira tahapan berikutnya bukan itu. Nah, apa ini tahapan berikutnya ini? Adalah bukan sekedar mencari uang, tapi kemanfaatan yang luar biasa untuk banyak orang. Ya, karena bekerja mencari uang itu bisa jadi manfaatnya hanya satu, untuk kita dan keluarga. Tapi kalau kemanfaatannya dikejar, kemanfaatnya lebih luas untuk banyak orang. Kalau pendekatannya mencari uang, mungkin dapat uang. Hanya dapat uang ya, tapi kedapatan berkah belum pasti. Ya, maka saya mengajak teman-teman semua di mana saja, ayo kita bisnis, bekerja, mencari keberkahan dari Allah. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Dengan cara apa? Nata niatnya dulu. Niatnya ditata dulu. Apa sih? Mau apa? Mau kaya? Mau apa? Ditata dulu. Supaya benar niatnya, ya ditata pertama. Niatnya pertama saya kira harus ditata bahwa saya ini datang ke bumi ini adalah karena Allah. Diutus oleh Allah untuk menjadi wakilnya Allah di bumi. Allah, khalifah fil ard. Khalifah fil ard. Kita ini bersama pohon yang sangat banyak, bersama binatang-binatang yang sangat banyak, adalah sama-sama makhluk. Binatang itu, burung-burung itu tiap hari mencari ikan, mencari makan untuk anaknya. Dia keliling kerja, pulang ngasih makan anaknya, ya kan ya. Betul, di sini ada sapi juga bekerja mencari untuk anaknya, macam-macam lah ya bekerja. Kalau sampai dan kita semua ini levelnya mencari makan untuk anak dan keluarga, ya selevelnya burung sama seperti burung tadi yang mencari makan untuk anaknya. Itu saja masih manfaat. Ada orang yang nggak bermanfaat untuk anaknya, tidak kalah sama burung. Kita bukan soal mengalahkan burung, tapi tugas manusia lebih dari itu. Lebih manusia adalah bagaimana justru memakmurkan bumi Allah, kalau dalam bahasa saya. Ada makmur gitu ya. Ada memakmurkan bumi Allah. Jadi kita datang ke
dunia ini manfaat untuk banyak orang. Setiap hari kalau perlu, hari ini karyawan kita 1, besok 2, lusa 3, setahun ya 100 lah, 2 tahun 200 orang lah. Supaya berarti kan 200 keluarga ikut kita. Berarti mereka bisa beribadah bersama kita, bisa hidup ekonominya agak makmur bersama kita. Itu yang kita lakukan. Sehingga apa yang terjadi itu fungsinya manusia. Yang tadi memakmurkan itu. Jadi alam juga kita jaga. Kita pelihara, kita siram, kita pupuk yang namanya tanaman-tanaman itu. Maka mereka juga akan membantu kita. Berzikir juga untuk kita. Gitu ya. Jadi mari kita tata niat kita semua bahwa bekerja, goalnya selama ini orang mengatakan carilah akhirat, dunia akan ketemu. Akan ngikut. Itu kan teorinya. Iya betul, teori. Dan tidak mudah. Tapi kenyataannya kami semua bisa menjalankan dengan mudah. Karena niatnya karena Allah. Karena Allah itu pasti menolong Allah. Allah berjanji kok. Begitu kamu kasih tugasin, kata Allah, menjalankan kebaikan di dunia, saya bertanggung jawab untuk atas hidupmu. Saya bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan biayamu hidup dan menanggung itu. Termasuk saya dan teman-teman di sini. Ada 150 orang di belakang. Ya Allah yang bertanggung jawab, jangan takut. Ada backingannya. Iya, Allah yang membiayai kita. Sudah ada janji caranya Allah, caranya. Tapi manusia harus profesional, jaga integritas, meningkatkan trust, meluas. Gak hanya percaya aja. Bikin network yang bagus, manajemen yang bagus, tetap standar operasional dari seorang manusia, seorang profesional, seorang pebisnis. Tapi kunci dari ini hanya alat. SOP ini hanya alat, tapi utamanya adalah di niatnya. Makanya jangan banyak di pikiran. Termasuk Al-Quran banyak di hati saja. Kalau Al-Quran banyak di pikiran, banyak dipikirkan, banyak dihafalkan, tapi tidak dimaknai di dalam hati. Maka sesungguhnya Al-Quran adalah jawaban atas seluruh problem dunia yang sudah dijawab lewat Al-Quran dan kita aplikasi ke dalam keseharian. Itu maksudnya kita ya. Karena kan juga Akbar pernah mendengarkan gitu. Apabila kita hablum minallah itu jelek, maka akan merusak hubungan dengan manusia. Begitupun kayak bekerja tadi. Ketika hubungan kita dengan Tuhan itu kurang bagus, ya kita bekerjanya ya hanya sebatas nanti ya sebatas manusiawi gitu guys. Ya, pertama termasuk ada hubungan Anda dengan manusia jelek, jangan berharap Allah akan membantu kita. Loh kamu gak beres sama manusia kok. Saya beresin dulu kamu di dunia ini baru sama saya. Jadi setiap detik, setiap waktu, setiap jam kita harus baik sama manusia supaya Allah juga mendekat sama kita. Supaya imbang. Kalau ada yang mengatakan kita baik sama Allah, pasti baik sama, belum pasti. Karena duniamu belum pasti ketemu. Kamu baik sama Allah, teman-teman pelit sama tetangga. Kamu baik sama Allah, nggak mau sodako. Tetangga sendiri yang sengsara tadi. Iya, pasti. Tugasnya jadi imbang. Tadi makmur. Hablum minallah, hablum minanas itu imbang dalam pengertian sesungguhnya. Bukan hanya kedekatan hati, kedekatan pikiran, tapi kedekatan yang produktif. Langkah yang produktif. Secara sosial juga. Tapi juga tadi kan menyebutkan tidak hanya 2 itu, tapi hubungan dengan alam tadi yang harus dijaga juga. Jadi ada 3 tadi yang disebutkan Ustaz tadi, bahwasanya ada 3 hubungan, yaitu dengan hubungan dengan alam juga harus dijaga, harus disiram gitu. Betul. Coba kalau sampean tidak pernah berpikir dari mana oksigen kita bisa menghirup ini. Dari masa Allah ngasih tiba-tiba? Ya enggak kan? Ada Allah ngasih caranya lewat mana? Sunatullahnya lewat pohon-pohon. Pohon-pohon itu harus kita tanam, kita pelihara. Maka oksigen bisa kita nafas. Kita makan juga dari alam, kita bisa hidup dari alam. Maka harus kembali ke alam. Memakmurkan alam ini, memakmurkan bumi Allah ini adalah wajib bagi kita. Untuk apa? 3 hubungannya. 3 hubungannya. Sama dengan kita sama Allah, kita bagaimana meminta syafaat Rasulullah terus menerus supaya kita bisa mudah. Makanya banyak Mas, teman-teman kita ini percaya diri. Wah, saya ini hebat. Saya bisnismen yang baik, saya keliru. Dia lupa bahwa Allah sebenarnya sudah memberkahi yang luar biasa. Coba kalau misalnya seorang manusia ini aibnya dibuka 1 saja, yang dikerjakan ratusan tadi nggak ada artinya kan? Iya, hilang. Karena manusia kita melihat. Terima kasih pada Allah karena kita ditutup aibnya, diberi rahmat yang luar biasa. Kalau kita ada kecukupan rezeki, jangan merasa itu kamu karena bekerja keras, bukan. Itu Allah mengasihi. Tugasnya untuk apa? Ya untuk berbagi, kembalikan ke orang. Kalau kamu dikasih rezeki Allah untuk 10 orang, jangan dimakan sendiri. Bagi dong 10 orang yang bekerja sama kalian. Kalau kamu dikasih rezeki untuk 100 orang, bagi untuk 100 orang. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga kecil kita.
Itu intinya Mas. Insya Allah itu yang saya kira pesan hari ini. Mari kita terus meningkatkan diri, iman kita, hati kita, langkah kita semua kita tingkatkan untuk apa? Untuk keseimbangan. Ada keseimbangan antara duniawi dan juga akhiratnya gitu. Nyambung ya. Dan itu tidak teori. Dan itu sehari-hari. Maka kalau Anda merasa tidak perlu baik sama manusia, sepenting aku kerja sama Allah, nggak bisa juga. Itu salah. Salah kan? Betul. Saya sudah tiap malam minta kok, saya sudah baik sama Allah, saya ibadahnya bener kok, nggak perlu baik sama manusia, nggak bisa. Allah nggak mau. Kita baik juga sama manusia, kita baik sama alam, sama merusak alam, terus baik sama Allah. Allah marah loh, kamu kok merusak ciptaanku? Kamu kok tidak bisa memelihara ciptaanku? Jadi imbang semua. Harus semua. Dari tiga elemen tadi, hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam tadi. Nyambung semua. Nah ini sangat inspiratif juga ini Ustadz, karena memang hidup itu pilihan, tinggal kita mau milih yang mana. Tapi untuk pesan terakhir nih Ustadz, kepada pendengar podcast NF Jalan-Jalan edisi spesial kali ini, apa yang ingin disampaikan kepada penonton supaya selalu ingat ketika beraktivitas, bekerja, biar selalu ingat apa yang dipegang tadi dari niat gitu, apa yang perlu ditanamkan perlahan gitu. Saya tadi nyampaikan dalam forum bahwa kalau Anda berpedoman menggunakan langkah Allah, bahasa yang lebih sufistik ya, misalnya gunakan mata kita itu mata Allah. Gak mungkin kita melakukan langkah-langkah melihat sesuatu yang gak benar, matanya Allah ini. Gunakan tangan kita dengan seperti tangannya Allah. Nggak mungkin kita menyakiti orang. Allah tidak pernah menyakiti manusia. Gunakan kaki kita untuk melangkah di jalan Allah, maka akan dituntun oleh Allah. Tidak mungkin kita melangkah ke tempat-tempat yang nggak benar. Gunakan pikiran kita untuk Allah, maka pikiran kita pasti ilahiyah. Karena pikiran kita adalah untuk kemakmuran orang banyak. Karena kemakmuran Allah. Karena pikiran Allah, hati kita dijaga oleh Allah. Bagaimana hati kita hati Allah. Sehingga apa yang terjadi? Kita semua melakukan langkah hati-hati. Tapi kalau non Allah, misalnya dunia, nafsu dan sebagainya ini akan terus mengejar terus los gitu istilahnya. Karena tidak ada keseimbangannya. Ya, Bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Intinya adalah bahwa kita terus belajar. Saya pribadi juga masih sangat lemah di dalam mengaplikasikan nilai-nilai Allah itu, tapi terus belajar. Terus belajar, terus mencoba mencari apa yang terbaik dari Allah. Kita praktekkan sebisa-bisanya sampai nafas terakhir. Kita bertanggung jawab bagaimana supaya kita bisa menjalankan amanah kehidupan ini menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Mas saya. Terima kasih Ustadz Yusranamillah, dan juga semoga selalu dalam keadaan sehat selalu, menebar kebaikan selalu, dan memakmurkan dari apa yang sudah dikerjakan. Terima kasih. Cukup itu. Sebelum itu kita jargon dulu tadi. Jadi saya bilang Nurul Falah, sahabat tanya, terus pejuang Al-Quran dalam hati. Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Terima kasih banyak podcast NF Jalan-Jalan yang di rumah sudah menonton. Semoga sehat selalu, hidup ada pilihan. Kalian tinggal pilih mau pilih yang mana tadi. Cukup itu, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.